Kita harus tahu cara bagaimana mengolah rasa. Nah, rasa ini adalah rasa yang memang kita butuhkan sebenarnya. Rasa bagaimana kita bisa menarik uang atau apapun yang kita inginkan datang kepada kita, dan itu datang dengan mudah. Dengan rasa ini sebenarnya kita sudah memprogram diri kita dan kita sudah mempersiapkan diri kita untuk jauh lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. Atau rasa ini bisa mendukung kita untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita kehendaki. Namun kadang seseorang tidak melakukannya karena pemikiran kita dan perasaan kita berbeda. Kita terlalu banyak melibatkan yang namanya logika. Logika ini yang selalu kita kedepankan bahwa kita nggak mungkin, kita nggak bisa, atau bahwa hal yang kita inginkan tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Namun di video kali ini saya pengen berbagi bagaimana kita bisa menarik uang dengan perasaan kita. Namun dari sini kita akan merubah pola rasa tersebut bila kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Rasa atau vibrasi kita itu adalah sesuatu yang sangat berperan akan terwujudnya sebuah impian yang sudah kita idam-idamkan sebelumnya, impian yang sudah kita nantikan sebelumnya, atau sesuatu yang ingin kita raih. Kadang perasaan dan visual kita atau pikiran kita, sesuatu yang digambarkan oleh diri kita itu bertolak belakang. Namun di sini kita akan diskusikan ya, bagaimana rasa itu kita ciptakan sendiri dan bagaimana kita memprogram rasa itu. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini agar kita bisa menerapkan rasa ini untuk sesuatu yang kita inginkan saja. Dan bagaimana kalau muncul blocking-blocking yang itu akan menghambat atau menjadikan sabotase pada diri kita, itu akan tersingkir dengan sendirinya dan itu hanya kita programkan hal-hal yang kita kehendaki saja. Poin yang pertama, ketika kita senang biasanya kita melakukan sesuatu itu dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Dari rasa itu, cobalah kita berpikir untuk meraih apa yang kita inginkan. Kita coba menarik yang namanya keuangan. Bagaimana caranya? Saat hati kita senang, entah itu karena apapun, atau misal kita mendapatkan sebuah project, otomatis perasaan kita kan senang nih. Saat kita udah senang, nah dari situ tambah lagi nih, kita masukkan yang namanya program bahwa kita akan mendapatkan lagi project yang lebih besar atau keuangan yang jauh lebih besar. Rasakan bahwa itu terjadi. Ya misalkan nih projectnya kita dapat nih nilai ya mungkin 10 juta gitu aja ya. Dalam perasaan kita juga harus merasakan bahwa kita mendapatkan jauh lebih besar lagi, mungkin 100, mungkin lebih, sesuai dengan apa yang ingin kita capai saja. Tapi kita tidak boleh mengabaikan apa yang sudah kita raih sebelumnya, apa yang sudah kita dapatkan. Misalkan kita dapat projectnya 10 juta, terus kita juga menginginkan project yang nilainya jauh lebih besar. Tapi kita nggak boleh nih melupakan yang project yang kecil tadi. Ya, kita tetap lakukan sesuai dengan porsi yang sama. Antara 10, 100 bahkan lebih. Rasakan bahwa itu sama. Bagaimana bahagianya kita sama. Meskipun itu baru gambaran dasarnya. Misalkan kita mau yang 10 juta tadi, nanti setelah itu kita mendapatkan yang 100 juta, 10 kali lipatnya. Ya rasakan sama gembiranya saat kita mendapatkan project 10 juta tadi. Biar kita bisa menariknya jauh lebih tinggi lagi. Karena apa? Udah ada pancingannya, udah ada pematiknya. Kita tinggal melangkah saja. Nah, lalu yang kedua, ketika kita sedih, biasanya doa terkabul entah karena perasaan kita senang atau sedih. Saat kita sedih, kita juga harus memancarkan perasaan kita bahwa kita ini bahagia, kita memiliki sesuatu yang sudah kita inginkan. Meskipun realita yang dialami adalah lawannya, adalah tolak belakang dari apa yang kita inginkan tersebut. Tetap nikmati saja, tetap fokus pada apa yang kita ingin raih. Dengan rasa ini, kita ciptakan sendiri, kita program sendiri hidup kita. Jadi misalkan nih, kita ini menginginkan penghasilan yang tinggi. Terus dalam perasaan kita, kok aku baru diuji seperti ini? Wah, ini gak adil nih dunia nih. Alam semesta gak adil, Tuhan gak adil. Nah, jangan seperti itu. Kita harus menanamkannya bahwa oke, aku udah siap nih. Dengan rasa ini berarti aku akan menerima sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Sesuatu yang sangat menggembirakan. Dari situ, kita akan memancingnya. Kita akan menariknya. Karena apa? Kekuatan dari perasaan kita,
kekuatan dari vibrasi kita itu 5.000 kali lebih kuat dari apa yang ada dalam visual kita. Jadi kita jangan larut. Kalau kita larut, kita nggak akan dapat jalan keluar dan kita nggak akan meraih apa yang sudah menjadi impian kita. Jadi sia-sia dong kita memiliki impian terus kita baru ada sebuah masalah yang itu sebenarnya kecil banget, tapi kita merasakannya bahwa itu besar. Ya itu lawan aja. Ya mungkin teman-teman ada yang bilang, ngomong doang. Kalau kita melakukannya, itu akan berbalik. Ibarat kita akan melawan rasa-rasa yang itu sebenarnya sesuatu yang negatif, sesuatu yang membuat kita ini akan dalam fase turun. Nah, itu harus kita lawan. Setelah kita bisa melawannya dan kita berusaha melawannya dengan rasa-rasa gembira, ya kita akan menarik apa yang kita rasakan tersebut, apa yang sudah kita tarik dari rasa gembira tersebut. Jadi teman-teman, jangan ragu. Misalkan pengen memulai sesuatu, ya lakukan dengan gembira. Seseorang misalkan nih memiliki masalah, ya porsinya masing-masing. Setiap masalah itu sudah satu paket dengan solusinya. Jadi kita fokuskan saja pada solusinya, jangan pada masalahnya. Rasa kita itu harus kita bangun. Poin selanjutnya adalah maintenance, jadi perawatan. Bagaimana kita merawat rasa? Dengan kita merawat rasa, itu adalah sesuatu yang sangat powerful, yang sangat luar biasa, dan itu akan menarik hal-hal positif yang akan datang kepada kita. Tergantung bagaimana kita melakukan perawatan tersebut. Misal nih, dari awal kita udah dapat project yang membuat kita gembira, tapi setelah itu kita merasa aduh kurang gede nih, ini gak serak. Intinya kita kurang bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Tapi kalau kita bisa merawatnya, kita merawat rasa itu yang akan menjadi tarikan-tarikan lagi yang akan menarik sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih menyenangkan lagi. Jadi kita harus juga bisa merawat rasa. Kalau kita nggak bisa merawatnya, ya otomatis ya di situ-situ aja kita akan stagnan. Kita akan berhenti ya di poin tersebut. Tapi bila kita bisa merawatnya, kita bisa mengolahnya, kita melakukan maintenance pada perasaan kita, pada rasa kita bahwa uang itu sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki sesuai nilainya yang kita inginkan. Itu akan menarik hal-hal yang tadinya tidak kita pikirkan, tadinya tidak kita sangka-sangka, tiba-tiba akan ada kejutan-kejutan yang akan diberikan kepada kita. Rasa itu sesuatu yang juga harus dijaga dan dirawat. Kita juga harus memiliki belief system, jadi keyakinan bahwa kita harus yakin apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita jadikan itu sebuah tujuan, itu akan terwujud dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi dalam penerapannya jangan pernah ada kata akan. Lakukan itu bahwa kita sudah benar-benar memilikinya, kita sudah mendapatkannya. Maka dari situ kita mau gak mau akan disesuaikan sendiri nih. Alam semesta akan menyesuaikan sendiri untuk datang kepada kita. Karena pikiran bawah sadar kita mau gak mau harus menjalankannya. Ibarat komputer itu kita hack, kita overclock. Yang tadinya speednya terbatas jadi memiliki high speed, ya, kecepatan yang tinggi. Itulah diri kita. Sebenarnya kita diciptakan sebagai sosok yang sangat luar biasa di dunia ini. Jadi jangan pernah kita merasa aduh cuman gini, apa mungkin, mustahil lah. Nah, kalau kita udah ada seperti itu, maka itu yang akan kita tarik dan itu sesuatu yang akan menjadikan diri kita ya jadi orang yang gak akan pernah berubah jauh lebih baik. Kita akan di situ saja. Lalu di poin terakhir, kita harus terus bergerak. Dalam artian bergerak adalah kita harus selalu action, kita harus selalu menjalankan apa yang sudah menjadi misi kita. Karena apa? Dengan kita bergerak, kita menjalankan misi kita, maka visi kita itu akan terwujud. Apa yang sudah menjadi gambaran terus persiapan kita jauh hari sebelumnya itu akan kita tarik dan itu akan menjadi sebuah realita yang akan kita dapatkan. Ini gak berlaku untuk keuangan aja loh. Ini berlaku untuk segala hal. Misalkan jodoh, misalkan rumah, mobil, atau apapun, termasuk kesehatan, termasuk status sosial, itu akan bisa ditarik dengan rasa. Dengan metode ini teman-teman bisa menciptakan yang namanya grand design dalam hidupnya. Mungkin video ini nyambung dengan video sebelumnya ya, dengan video yang teman-teman bisa pelajari bagaimana menciptakan sebuah kehidupan hanya dengan menuliskan apa yang teman-teman inginkan. Lengkap banget kan di sini. Apapun saya bagikan gratis, termasuk buku impian pun saya bagikan gratis. Coba kalau misalkan nih saya cetak, saya minta teman-teman beli, belum tentu teman-teman mampu untuk membeli dan teman-teman ya mungkin rela untuk membelinya karena ada kebutuhan-kebutuhan lain. Makanya saya bagikan aja. Silakan download, print sendiri. Karena apa? Kita mau cetak aja udah butuh biaya tinggi ya. Terus kalau teman-teman bisa print sendiri, hasilnya pun sama kok.
nggak ada yang dirubah di situ. Teman-teman bisa menulisnya juga sama, metodenya udah saya siapkan, ya kan? Tinggal teman-teman menjalankannya dan teman-teman siap untuk mendapatkan sebuah perubahan yang sangat berarti dalam kehidupannya. Sukses berkelimpahan.